clap our hands to the Lord. Mari kita tepuk tangan kepada Tuhan. Jesus is our King. Dan Yesus adalah Raja kita. It is He that's to be lifted up. Dialah yang harus ditinggikan. Everything we do Segala hal yang kita lakukan is to lift up Jesus. adalah untuk meninggikan Yesus. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Because He said, and if I be lifted up, Karena dia berkata bahwa dia ditinggikan tinggi. I'll draw all men unto me. Dan bawalah semua orang kepada saya. We can invite people to church, Kita bisa mengundang orang datang ke gereja. and we should invite people to church. Dan kita seharusnya mengundang orang untuk datang ke gereja. But it takes the Lord to draw men to Him. Tapi dibutuhkan Tuhan untuk menarik orang-orang kepada Dia. If we get them to the house of the Lord, Pada saat kita masuk ke dalam rumah Tuhan, and there's a wonderful moving of the Spirit of the Lord, dan ada pergerakan Roh Tuhan yang begitu indah, it goes to the next level. dan itu akan membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Because the Spirit of the Lord draws them to Him. Karena Roh Tuhan itu menarik orang-orang kepada Dia. Amen? Amin. Hallelujah. That's why I love to feel the Spirit of the Lord. Itulah mengapa saya senang merasakan hadirat Tuhan. Because I know the Lord is doing something wonderful in our midst. Itu karena saya tahu bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang indah di tengah-tengah kita. You see, no matter what a man's going through, Tidak peduli apa yang dilalui seseorang. if you can get him in the presence of the Lord, Kalau engkau bisa membawa dia masuk ke dalam hadirat Tuhan, the Lord can do a miracle. Tuhan bisa melakukan mujizat. Hallelujah. Amen. I can't solve your problem. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah saudara. You can't solve their problem. Dan saudara tidak bisa menyelesaikan masalah orang lain. But you can get them into the presence of Jesus. Tapi saudara bisa membawa mereka masuk ke dalam hadirat Yesus. Hallelujah. And when you Hallelujah. do that, Dan pada saat engkau melakukan it itu, moves to this new level. itu membawa kita ke dalam satu level yang And lebih the tinggi. Spirit of the Lord takes over. Dan Roh Tuhan yang mengambil alih. He gives wisdom. Dia memberikan hikmat, He gives understanding. dia memberikan He pengertian, gives strength. dia memberikan kekuatan, Hallelujah. He heals. dan dia He menyembuhkan, saves. dia He menyelamatkan, satisfies. dan dia memenuhi. Wow, He's everything. Dia adalah segalanya. His name is Jesus. Dan namanya Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Well, tonight we're happy to be here with you. Dan malam ini kami senang bisa berada bersama Amen. saudara. It's revival night. Dan ini adalah malam kebangunan rohani. But it's a different kind of revival night. Dan ini adalah kebangunan rohani yang sedikit berbeda. Amen. It's revival night for the church staff, workers, and ministers. Ini adalah kebangunan rohani untuk staf-staf gereja, untuk para pekerja-pekerja di gereja. Oh, so we have a special group here tonight. Jadi kita ada satu kumpulan orang yang sangat istimewa hari ini. Not only are you in the church, Karena kau ada di dalam gereja, amen, but you're giving of yourself. tapi juga karena saudara memberikan diri saudara sendiri. Amen. So many who are here tonight Dan banyak dari yang hadir di sini are responsible for the day-to-day operations. sering bertanggung jawab untuk gereja hari ke harinya. Then there's musicians and teachers, Dan juga ada musisi, dan juga ada pengajar-pengajar, ministers and leaders. pelayan-pelayan, dan juga pemimpin-pemimpin. Hallelujah. Hallelujah. Potential leaders and teachers. Dan juga calon-calon pemimpin, calon-calon pengajar. Hallelujah. So this is not just an ordinary meeting, Jadi ini bukan pertemuan biasa-biasa saja, saudara. because I'm not preaching to an ordinary group. Saya tidak berkhotbah kepada grup, kepada kumpulan yang biasa-biasa saja. I'm preaching to you Saya berkhotbah kepada saudara who have already taken on responsibility. yang sudah mengambil tanggung jawab, Amen. Hallelujah. And the Lord is using you. dan Tuhan sedang memakai saudara. So we can have a different kind of a message tonight. Jadi hari ini kita bisa mengambil pesan yang sedikit berbeda. Amen. So tonight we're going to look at Psalm 84 and 10. Jadi malam ini kita lihat Mazmur 84 ayat 10. And because of whom we're speaking to tonight, Dan karena kepada siapa kita berbicara malam ini, I've chosen to preach on this subject. saya memilih untuk berkhotbah topik ini. For in a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. Hallelujah. And so I'm focusing in on this thing of doorkeeper. Jadi He said, yeah, go ahead. karena Yeah, you're ready. All right. 1, 2, 3.
Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kalau bahasa Inggrisnya tadi lihatnya itu menjadi penjaga pintu. Lebih baik menjadi penjaga pintu daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Okay, I think in the Indonesian, Di dalam bahasa Indonesianya it's just a little bit different. It doesn't say the word doorkeeper, agak sedikit berbeda. Kalau di sini kan disebut penjaga pintu. but I think what it says is at the threshold. Ya, kalau di bahasa Indonesianya di ambang pintu, betul kan ya di sini ya, berdiri di ambang pintu. Ya. Am I right? Yes. Okay, so you're at the threshold. In other words, I would rather be at the threshold of the house of God. Kalau di bahasa Indonesianya lebih baik saya berdiri di ambang pintu. The indication there is if I just make it to the threshold, Maksudnya ialah kalau saja aku sampai di depan pintunya saja, di ambang pintunya saja, I'd rather be there. aku lebih baik berada di situ. It's the best place to be. Itu adalah tempat yang terbaik. At the door, at the threshold. Di pintu itu, di ambang pintu itu. At least I'm in the church. Setidak-tidaknya saya ada di dalam gereja. Hallelujah. Haleluya. If I could only make it that far, Kalau saja saya bisa sejauh itu saja, then I'm glad to be in the house of the Lord. maka saya senang bisa berada di dalam rumah Tuhan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And so the idea behind it is this thing of being at the door. Dan pemikiran di belakang itu, kita berada di ambang pintu. Now in the King James Version, Di English version, Alkitab bahasa Inggrisnya King James Version, it calls it the doorkeeper. disebut doorkeeper, penjaga pintu. So this was symbolic of servanthood. Dan ini adalah satu simbol dari kepelayanan. Somebody who was actually taking care of the door. Seseorang yang benar-benar menjaga pintunya, benar-benar merawat pintunya. And so I'm going to kind of refer to us tonight as these people, the doorkeepers. Dan malam ini saya ingin melihat kita sebagai orang-orang ini, kita sebagai penjaga-penjaga pintu. The service people in the church. Orang-orang yang melayani di dalam gereja. Because Jesus is our example. Karena Yesus adalah contoh kita. And whether we're a preacher, Dan apakah kita adalah pengkhotbah, or a worker, atau pekerja, or a teacher, atau pengajar, or staff, atau staf, we're here to serve. kita ada di sini untuk melayani. Just like Jesus was here to serve. Sama seperti Yesus di sini untuk melayani. Hallelujah, hallelujah. At the Last Supper, why, the disciples should have lined up to wash the feet of Jesus. Pada perjamuan terakhir seharusnya para murid itu berbaris untuk membasuh kaki Yesus. But nobody washed his feet Tapi tidak ada loh yang mencuci kakinya Yesus. because they were all arguing Karena mereka semua sedang berdebat over who's going to be the greatest. tentang siapa yang akan menjadi yang terbesar. Yeah, Ya, they wanted a special place. mereka menginginkan tempat yang paling istimewa. And while they were thinking about being lifted up, Dan sementara mereka berpikir untuk ditinggikan, Jesus rises from the table, Yesus bangkit dari meja girds himself with a towel, dan dia memakai kain and he begins to wash the disciples' feet. dan dia mulai mencuci kaki para murid. He says, the greatest among all of you Dan dia berkata, yang terbesar daripadamu is he that serves. ialah dia yang melayani. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah. So we are great in the kingdom of God Jadi kita besar di dalam kerajaan Allah when we have a servant spirit. saat kita memiliki roh yang melayani. And so when I saw doorkeeper, Jadi pada saat saya melihat ini, penjaga pintu, I thought that's a good place to start saya rasa itu adalah tempat yang baik untuk memulai. because it's a place of servanthood. Karena itu adalah tempat pelayanan. Now, this is a scripture. Dan inilah ayatnya. How many ushers? We have ushers here Ada tonight? yang jadi usher di sini. Yeah. Yeah. We got some Yeah. ushers tonight. Every usher Setiap usher knows this verse. tahu ayat ini. I'd rather be a doorkeeper Saya lebih baik berdiri di ambang in the pintu. house of the Lord. So I'm preaching to you tonight. I would rather be a doorkeeper Saya lebih baik berdiri di ambang pintu, menjadi penjaga pintu in the house of my God. di rumah Tuhanku. And ushers, did you know this is called the Church Ushers Creed? Nah, saudara tahu nggak bahwa ini disebut pengakuan iman para usher? Because all ushers know this verse.
Karena semua asyir tahu ayat ini. I'd rather be a doorkeeper. Saya lebih baik menjadi penjaga pintu. And that's an important job. Dan itu adalah pelayanan yang sangat penting. Because you're there to say welcome. Karena Anda ada di sana untuk berkata You're selamat there to say datang. welcome to the house of the Lord. Engkau ada di sana untuk berkata selamat datang ke rumah Tuhan. It makes you feel good when you get a good welcome. Dan bukankah enak saudara kalau mendapatkan selamat datang yang baik? Amen. So this is all Sambutan yang baik. part of the house of God. Jadi ini adalah bagian dari rumah Tuhan. I'd rather be a doorkeeper in the house of the Saya Lord. lebih baik menjadi penjaga pintu di rumah Tuhan. So it's known as the church usher's creed. Jadi ini disebut sebagai pengakuan iman para asyir di gereja ya. Amen. Amin. Hallelujah. Hallelujah. So we're going to talk tonight about this subject. I would rather be a doorkeeper in the house of my God. Saya ingin membahas topik ini. Saya lebih baik menjadi penjaga pintu di rumah Tuhan saya. Amen. In other words, what he's really saying here, I'd rather be a porter in the house of God. Dengan kata lain ya seperti itu, dia lebih baik menjadi pelayan yang membukakan pintu di rumah Tuhan Than a prince or a king out in the world. daripada menjadi raja atau pangeran di dunia. Hallelujah. Haleluya. Amen. I'd rather be a porter, a servant in the house of God, Saya lebih baik menjadi pelayan yang membukakan pintu di rumah Tuhan than a prince or a king out in the world. daripada menjadi pangeran atau raja di luar. Hallelujah. Because at least I'm in the house of the Lord. Karena seenggaknya saya ada di dalam rumah Tuhan. Hallelujah. Are you glad for the house of the Lord? Senang berada di dalam rumah Tuhan. Hallelujah. Did you know this psalm was written by the sons of Korah? Tahukah saudara bahwa Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah? You know who the sons of Korah were? Dan tahukah saudara siapa Bani Korah itu? They were the gatekeepers, doorkeepers, Mereka adalah penjaga gerbang, penjaga pintu, and the musicians. dan para pemain musik. Where's the musicians? Di mana para pemain musik? Amen. Ya. This chapter, this song was written Mazmur ini ditulis by the sons of Korah. They were the gatekeepers and the musicians of the house of God. oleh Bani Korah yang merupakan penjaga pintu dan juga musisi, pemain Amen. musik di rumah Tuhan. Amen. Amen. And they were in this, if you read this song all the way through, Dan kalau engkau membaca Mazmur ini seluruhnya, you see they were asking for God's favor. kau lihat bahwa mereka minta Tuhan untuk berkenan, menyukai mereka. I'm a gatekeeper, I'm a musician. Tuhan, aku ini penjaga pintu, aku adalah pemain musik. And so Lord, give me your favor. Jadi Tuhan, tolong berkenanlah terhadapku, sukailah. And they declared very clearly, Dan mereka menyatakan dengan sangat jelas, it's better to be in the house of the Lord lebih baik berada di dalam rumah Tuhan than anywhere else in the whole world. daripada dimanapun di seluruh dunia ini. Amen. Amin. Because there's nothing like the house of the Lord. Karena Can you tidak say ada yang amen? seperti rumah Tuhan. Amin. Hallelujah. Clap your hands to the Mari Lord. kita tepuk tangan kepada Hallelujah. Tuhan. So look who we are. Jadi lihatlah siapa kita. We are the staff. Kita adalah staff, We are the workers. kita adalah para pengerja, We are the ministers. kita adalah para pelayan. And where do we find ourselves? Dan di manakah kita menemukan diri kita In sendiri? the house of the Lord. Di dalam rumah Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. I'm glad we can be found tonight in the house of the Lord. Saya senang malam ini kita bisa ditemukan di dalam rumah Tuhan. Amen. Amin. A closer look to that now. That was written by the sons of Korah. Dan kita lihat lebih dekat lagi kalau tadi ini ditulis oleh Bani Korah. They were the doorkeepers and the musicians. Mereka adalah para pemain musik, para penjaga pintu. And if you read through that song that they sing, Dan kalau kau membaca Mazmur yang mereka nyanyikan itu, they start out by saying, "How amazing is the house of God." mereka memulainya dengan berkata, begitu luar biasanya rumah Tuhan. The house of God is an amazing place. Rumah Tuhan adalah tempat yang sangat luar biasa. Amen. Mengagumkan, It's an amin. amazing place. Itu adalah tempat yang luar biasa. And he went on to say, "My soul longs for it, Dan dia berkata, jiwaku merindukannya. and my flesh cries out for it." Dan dagingku berteriak untuknya. In other words, there's something that's pulling me to the house of God. Dengan kata lain, ada yang menarikku ke dalam rumah Tuhan. There's something that's drawing me to the house of God. Ada yang menarikku, memancingku masuk ke dalam rumah Tuhan. I'm going to feel that way. Berapa yang merasa Hallelujah. seperti itu? We love the house of the Lord. We don't come here because we have to come, Kita tidak datang ke sini karena kita harus datang, but something draws us to the house of God. tapi sesuatu menarik kita ke rumah Something Tuhan. pulls us to the house of God. Sesuatu menarik kita ke rumah Tuhan. Because in the house of God Karena di dalam rumah Tuhan is His presence. ada hadiratnya. And that's what it's all about, is getting people into the presence of the Lord. Dan itulah intinya, membawa orang-orang masuk ke dalam hadirat Tuhan.
And then they start looking around, and all of a sudden, here comes a bird flying through. Dan mereka mulai melihat ke kiri dan ke kanan, dan tiba-tiba datanglah satu burung lagi terbang lewat. We was just preaching in the church in Manado. Dan di Manado kita baru lagi berkhotbah waktu itu. It's a very large church auditorium. Itu adalah auditorium yang sangat besar ruangannya. And no air conditioning. Dan nggak ada AC, saudara. Let me tell you something. Nah, saya kasih tahu sesuatu. Every time you come to the house of the Lord, Setiap kali engkau datang ke rumah Tuhan, you need to say, thank you, Jesus. kau semua harus Thank you, Jesus. terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Terima Jesus. kasih Yesus. Thank you, Terima Jesus. kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, believe me, you need to say thank you, Jesus. Percayalah saudara, kalau kamu masuk ke sini, kamu perlu berkata terima kasih Tuhan untuk setiap AC ini. Hallelujah. Because not every church you go to, you have air conditioning. Karena nggak semua gereja yang kamu datangi itu punya AC, saudara. Oh, it was so hot. Oh, begitu panas. And they wore coats. Dan mereka pakai jas. And that made it double hot. Dan itu lebih panas lagi jadinya. By the time I got back to the hotel, Dan begitu saya sampai di hotel, I felt like somebody had showered me already without even getting in the shower. saya merasa saya udah dimandiin walaupun saya belum masuk ke kamar mandi. I peeled my clothes off of Dan saya buka, saya kupas baju saya. You need to say thank you, Jesus, for the air conditioning. Saudara harus bilang terima kasih Tuhan untuk AC-AC ini. But also when we was there that day, Dan juga pada saat kami ada di sana, I looked up and there's birds flying around. dan saya lihat ke atas dan saya lihat, ada banyak burung-burung berterbangan. Right in church, here's these birds just flying around. Di dalam gereja itu ada burung-burung berterbangan. And I thought of this chapter. Dan saya berpikir tentang ayat ini. Because in this chapter, Karena di pasal ini, David said, guess what? Daud berkata, tebak, I saw birds in the house of the Lord. aku melihat ada burung-burung di dalam rumah Tuhan. They were flying around. Mereka berterbangan. In fact, he said, I looked up. Dan bahkan dia bilang, aku melihat ke atas. Right up here by the altar, Tepat di atas mesbah. you know what they did? Kau tahu apa yang mereka They lakukan? built their nest. Mereka membangun sarang. There was the nest. Di sanalah sarangnya. Right up here by the altar in the house of God. Di atas mesbah di rumah Tuhan. You know what he said about it? Dan tahu apa yang dia katakan? He wasn't saying, oh, that's bad. Dia tidak berkata, aduh, itu buruk. You couldn't do much about it anyhow. Ya, kamu tidak bisa melakukan banyak lagi. Apa-apa. But when he looked and he saw that, Tapi pada saat dia melihat ke atas dan dia melihat itu, he said, I wish I was like that bird. dia berkata, kalau saja aku seperti burung itu. Because they come and they're here all the time. Karena mereka datang dan mereka ada di sini setiap waktu. And when the last amen is said, Dan pada saat kata amin terakhir dikatakan, they don't have to go home. mereka tidak perlu pulang. They're just free to be here all the time. Mereka bebas untuk berada di sini setiap And he saat. said, I long so much to be in the house of God. Dan dia berkata, aku begitu rindu berada He di said, I dalam. wish I could be like the bird. Kalau saja aku bisa He seperti said they built their nest by the altar. Dia berkata mereka membangun mesbahnya di atas, membangun sarangnya di atas mesbah. And there they raised their young. Dan di sana mereka membesarkan anak mereka. And I thought, whoa, how powerful is that? Dan betapa berkuasanya itu, saudara. We need to raise our young Kita perlu membesarkan anak-anak kita close to the altar. dekat mesbah Tuhan. And if we raise our young close to the altar, Dan kalau kita membesarkan anak-anak kita dekat pada altar, they're going to have an experience with the Lord. mereka akan mengalami pengalaman bersama Tuhan. Hallelujah! Hallelujah! And Hallelujah. guess what? Dan tebak, saudara, You can have a most successful walk with God engkau bisa mengalami perjalanan bersama Tuhan yang paling berhasil if you will learn that simple lesson. kalau engkau mau mempelajari pelajaran yang sangat sederhana itu. I'm going to build my dwelling place Aku ingin membangun rumah close to the altar. dekat pada mesbah. I'm going to spend time in the altar. Aku ingin menghabiskan waktu I'm di going to mesbah. love the altar. Aku ingin mengasihi mesbah itu. If you keep the altar close to your life, Kalau engkau membiarkan mesbah itu dekat dengan you will kehidupan, grow kau akan bertumbuh and your anointing will multiply. dan
urapanmu akan berlipat Your ganda. wisdom will expand. Hikmatmu akan bertambah luas. Your blessings will double. Berkat-berkatmu akan berlipat ganda. And your effectiveness in the work of God Dan keefektifanmu di dalam pekerjaan Tuhan will be far greater than it's ever been akan menjadi lebih besar daripada sebelumnya. if I can stay close to the altar. Kalau aku bisa dekat di altar ini, di Because if mesbah. I stay close to the altar, Karena kalau aku tetap dekat dengan mesbah ini, I stay close to God. aku tetap dekat pada Tuhan. Oh, hallelujah. I want to stay close to God. Aku mau dekat pada Tuhan. And if I can stay close to God, Dan kalau aku bisa dekat pada Tuhan, I can be used of the Lord. aku bisa dipakai. Hallelujah. Haleluya. He said, I wish I was like the bird. Dia berkata, aku harap aku bisa seperti burung itu. I wouldn't have to go home. Aku tidak perlu pulang. Hallelujah. 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 And so Haleluya. there he begins to focus Dan di sana dia mulai berpusat on all these beautiful things. pada semua hal yang indah ini. And his conclusion was this. Dan akhir katanya, kesimpulannya adalah ini. 2 words. Dua kata. I'm blessed. Aku diberkati. I'm blessed. Aku diberkati. How many feel you're blessed tonight? Berapa yang merasa kau diberkati? Hallelujah. Hallelujah. I'm blessed. Oh, aku diberkati. Because of the house of God in his presence. Karena rumah Tuhan dan hadirat Tuhan. Now, the doorkeeper, Nah, penjaga pintu, his responsibility tanggung jawabnya saudara, wasn't to shut the door. bukanlah untuk menutup It pintu, wasn't to bolt the door shut. dan bukan untuk mengunci pintu itu erat-erat, It was to open the door tapi untuk membuka pintu and allow access dan memberi jalan masuk into the presence of the Lord. ke dalam hadirat Tuhan. Hallelujah. 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 And so the workers at the house of God, the doorkeepers, Jadi para pekerja, para penjaga pintu di rumah Tuhan, their job was to make access to the house of God tugas mereka adalah untuk memberi jalan masuk ke dalam rumah Tuhan, open to everybody. untuk terbuka bagi siapapun. And so as staff and workers and ministers, Sehingga sebagai para pekerja, staf dan para pelayan, I'm calling you doorkeepers tonight. saya memanggil saudara sebagai penjaga pintu malam ini. We've got an awesome responsibility. Kita memiliki tanggung jawab yang sungguh luar biasa Amen. To keep the house of the door open. untuk menjaga pintu rumah Tuhan ini terbuka. Amen. Amin. Now let me tell you how important that Dan is. biar saya beritahu saudara betapa pentingnya itu. I can best explain it with a scripture this way. Saya bisa menjelaskan dengan paling baik dengan ayat ini seperti ini. Pray for the peace of Jerusalem. Berdoalah untuk kedamaian Yerusalem. There's something special about Oh, Jerusalem. ada hal yang begitu istimewa tentang I had Yerusalem. read about it, Saya membaca itu, preached about it, mengkhotbahkan itu, talked about it, membicarakan itu, saw pictures of it. dan melihat foto-foto tentang But Yerusalem. not until last year did I know the full impact of it. Tapi baru setelah tahun lalu, saya tahu makna For sesungguhnya. the first time we went to Israel. Dan pertama kali kita datang ke Israel, And there was something about being in Israel. dan ada sesuatu yang tentang berada di Israel. I've been in many countries around this world. Beliau sudah pergi ke hampir semua negara di dunia. Many countries in many parts of the world. Begitu banyak dunia, di belahan dunia manapun, begitu banyak negara. But there was nothing like the feeling you got Tapi tidak ada seperti perasaan yang kau dapatkan when you stepped your feet on the soil saat kau menginjakan kakimu di tanah of itu, Israel. di tanah Israel. Hallelujah. Haleluya. Knowing Jesus walked there. Mengetahui bahwa Yesus pernah We berjalan di went up sana. to the mount area where Jesus gave the Beatitudes. Blessed are they that, on and on. Mereka pergi ke gunung di mana Yesus mengkhotbahkan ucapan-ucapan bahagia, berbahagialah mereka yang seperti ini dan seperti itu. I had the privilege of opening my Bible and in front of a group of people there read those Beatitudes. Dan saya mendapatkan kehormatan untuk membuka Alkitab saya dan membacakan ucapan bahagia itu di tempat itu. In the very same land where Jesus spoke them the first Di time. tanah yang sama seperti pada saat Yesus mengucapkannya pertama kali. But when we got to Jerusalem Tapi pada saat kita sampai di and the Yerusalem bus began to roll in, dan busnya mulai masuk, there was something even more special. ada sesuatu yang lebih spesial lagi. Because the Bible calls Jerusalem the city of God. Karena Alkitab berkata bahwa Yerusalem itu adalah kotanya Allah. Hallelujah. 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 And there was something very special about it.
Dan ada sesuatu yang sangat istimewa tentang itu. And so it was when we read in the scripture. Begitulah pada saat kita membaca di dalam Alkitab. Because that's where the house of God was. Karena di sanalah berdiri rumah Tuhan dulu. It was where the house of God was. Di sanalah dulu berdiri rumah Tuhan. It's where God's people traveled and went to the house of God. Di sanalah dulu umat Tuhan pergi dan masuk ke dalam rumah Tuhan. And so they would sing this song, pray for the peace of Jerusalem. Maka mereka akan menyanyikan Mazmur ini, berdoa bagi kedamaian di Yerusalem. Let's look at it and see why. Maka mari kita lihat ayatnya dan kita lihat mengapa. First of all, he says, pray for the peace of Jerusalem. They that prosper, they shall prosper that love thee. Verse 6, Sabtu 2:3. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. So the key word is Jerusalem. Jadi kata kuncinya adalah Yerusalem. Pray for Jerusalem. Berdoalah untuk Yerusalem. Any nation, Negara lain. mark it down. Mark it down. Oh, semua negara akan menandakan. Any nation that blesses Israel Semua negara, tandai semua negara yang memberkati Israel. will be blessed. Mereka akan diberkati. A nation Satu negara turns against Israel, yang dia melawan Israel, they're in trouble. mereka dalam masalah. Mark it down. Tandai itu. Verse 7. Ayat 7. Pray for the peace of Jerusalem, that they shall prosper that love thee. Verse 7. Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces. Verse 7. 1, 2, 3. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. So he said, pray for Jerusalem. Jadi dia berkata, berdoalah bagi Yerusalem. What should I pray about Jerusalem? Apa yang harus kudoakan bagi Yerusalem? Pray that there's peace in the walls. Berdoalah supaya ada kedamaian di Let there be tembok-tembok. peace there. Biarlah ada kedamaian di sana. Let there be peace there. Biarlah ada kedamaian di sana. Why is that so important? Dan dia mengatakan hal yang sangat penting. The next verse says, I'm praying for peace in Jerusalem. For my brethren and companions' sakes, I will now say, peace be within thee. Verse 8, 1, 2, 3. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. He said, when I pray for the peace of Jerusalem, Dia berkata, pada saat aku berdoa untuk kedamaian I'm dan not doing it kesejahteraan just di for myself. Yerusalem, itu bukan untuk diriku sendiri. I'm doing it for me. Aku melakukannya untuk I'm diriku. doing it for my friends. Aku melakukannya untuk I'm doing it for my teman-temanku. family. Aku melakukannya untuk keluargaku. I'm doing it for humanity. Aku melakukannya untuk para kemanusiaan, semua It's not manusia. selfish. I'm praying that peace is there. Itu bukan doa yang egois, berdoa untuk kesejahteraan di sana. And here's why. Dan inilah kenapa. Because of the house of the Lord, our God, I will seek thy good. 1, 2, 3. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Hallelujah. He said, I'm going to pray for the peace of Jerusalem because Dia berkata, aku ingin berdoa bagi kesejahteraan di Yerusalem the karena house of the Lord is there. rumah Tuhan ada di sana. Hallelujah. Hallelujah. So I'm praying that there's peace in Jerusalem Jadi aku berdoa biar ada kesejahteraan di rumah Tuhan di Yerusalem. because that's where the house of the Lord is. Karena di sanalah ada rumah. And if there's not peace, Dan kalau tidak ada kedamaian, people have no access orang-orang tidak mempunyai jalan masuk to the house of ke God. dalam rumah Tuhan. Hello. Halo. Hallelujah. And he said, I'm praying for peace Dia berkata, aku berdoa bagi kedamaian. so they can have access. Sehingga kamu bisa mendapat jalan masuk. Access Jalan masuk to the house of the ke Lord. dalam rumah Tuhan. Can you say amen? Amin, saudara. Hallelujah. So why does he pray for peace? Because of the house of God. Kenapa dia berdoa untuk kedamaian? Karena rumah Allah. Because this is where the house of the Lord is. Karena disinilah ada rumah Tuhan. And this is where people hear the word of God. Dan disinilah orang-orang, para umat mendengar firman Tuhan. This is, if somebody's going to hear the word of God, they've got to come to the house of God. Dan kalau seseorang ingin mendengarkan firman Tuhan, mereka harus masuk ke rumah Tuhan. So therefore, it's my responsibility, he said. Karena itu adalah tanggung jawab saya. I've got to maintain peace Saya harus menjaga kedamaian and a good atmosphere dan situasi yang indah, and a good environment lingkungan yang indah, yang baik in the house of di God. dalam rumah Tuhan. Now,
where do you come into this? Nah, kita masuknya kemana sekarang? The house of God. Ke dalam rumah Tuhan. It's where they will come and hear the word of God. Rumah Tuhan adalah tempat orang-orang akan datang dan mendengar firman. It's where they will come and feel the Spirit of God. Ada tempat di mana orang akan datang dan merasakan hadirat Roh Tuhan. So when they get here, Jadi pada saat mereka masuk sini, it's important penting that the atmosphere bahwa suasananya is an atmosphere of peace, adalah suasana damai, an atmosphere of love, suasana kasih, an atmosphere of prayer, suasana doa, an atmosphere of worship. suasana penyembahan. Hallelujah! 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 Because if I have that kind of an atmosphere, Karena kalau aku mendapatkan suasana seperti itu, it's going to be easy akan menjadi mudah for somebody to come and reach out and touch the Lord. bagi seseorang untuk datang dan menjangkau dan menjamah Tuhan. Hallelujah. Can you say that? Amin, saudara. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. How many want to see people walk in here and be touched and repent of their sins? Berapa orang yang ingin melihat orang-orang datang ke sini dan dijamah dan bertobat dari dosa-dosa? How many want to see people get up in this tank and get baptized in Jesus' Berapa name? orang yang ingin melihat orang-orang naik ke atas tangki itu dan dibaptis dalam nama Yesus? How many want to see a lot of people come and be filled with the Holy Ghost, Berapa speaking in orang other yang tongues? ingin melihat orang-orang datang dan berbicara bahasa roh? People come to this altar and be delivered. Orang-orang datang ke mesbah ini dan dibebaskan. Hallelujah. Come to this altar and be healed. Datang ke mesbah ini dan disembuhkan. It can happen. Itu bisa terjadi, saudara. But because we are the Tapi doorkeepers, karena kitalah penjaga pintu, it's largely up to us itu sangat-sangat tergantung pada kita to maintain peace untuk menjaga kedamaian and worship dan penyembahan in the house of the Lord. di dalam rumah Tuhan. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. So what's that mean? That means, you see, we're together a lot because we work together a lot. Apa itu artinya? Kita sering berkumpul bersama karena kita sering bekerja bersama-sama. Hallelujah. And so, because of that, we get to know each other's strengths, Karena itu kita mengenal kekuatan satu sama lain and we get to know each other's weaknesses. dan juga kita mengenal kelemahan-kelemahan satu sama lain. Hello. Halo. Hello. Halo. Oh, maybe you don't have weaknesses. Oh, jangan-jangan saudara nggak punya kelemahan. Off. Maaf. No. Sorry. We all have strengths, Kita semua punya kekuatan and we all have weaknesses. dan kita juga punya kelemahan kita. We need to help each other. Kita perlu menolong satu sama lain. We need to strengthen each other. Kita perlu menguatkan satu sama We lain. need to encourage each Kita other perlu mendukung satu sama so lain. that together Sehingga bersama-sama there can be a spirit of peace in the house of the Lord. bisa ada satu roh kedamaian, suasana damai di dalam rumah Tuhan. You need to be the leaders Kau harus menjadi para in pemimpin worship. di dalam penyembahan. You need to be the leaders Kau harus menjadi pemimpin in prayer. di dalam doa. You need to be the leaders. Kau harus menjadi pemimpin. Hallelujah. Just Haleluya. being in the house of the Lord and showing respect and love for each other. Cukup berada di rumah Tuhan dan menunjukkan rasa hormat dan rasa kasih satu sama lain. Because you are the examples. Karena saudara semua adalah You are they to contoh-contoh. whom they look. Engkau adalah mereka yang dilihat oleh para jemaat. And when they look at me, Dan pada saat mereka melihat saya I want them to see Jesus. mau mereka melihat Yesus. When they feel my spirit, Pada saat mereka merasakan roh saya I want them to feel the spirit of Jesus. mau mereka merasakan roh Tuhan, roh Yesus. When they hear our conversations, Pada saat mereka mendengar pembicaraan kita, let it be encouraging conversation. biarlah itu adalah percakapan yang menguatkan. Let's encourage each other. Mari saling menguatkan satu sama Strengthen lain, each other. mendukung satu sama lain. Don't tear each other down. Jangan rendahkan dan jangan turunkan satu sama lain. Be forgiving one of another. Ampunilah satu sama yang lain. Don't let unforgiveness abide in the house of God. Jangan biarkan ketidakinginan untuk mengampuni itu berdiam di dalam rumah Tuhan. Something happens. Sesuatu terjadi, Hear me tonight. Something happens and things will happen between people. We're human. dengar. Sesuatu akan terjadi, itu pasti terjadi karena kita adalah manusia. We're Kita human. adalah manusia. We've
all got hurt. Kita semua disakiti. We've all been misunderstood. Kita semua sudah, orang seringkali salah paham We've terhadap all kita. gone through some things that we didn't understand. Kita sudah melewati hal-hal yang kita tidak mengerti. Hello. Halo, But this is the house of God. tapi ini adalah rumah Tuhan. We've got to forgive. Kita harus mengampuni. And you know you help the most when you forgive? Dan saudara tahu bahwa saudara menolong paling banyak pada saat saudara mengampuni? Saudara. Actually, you really help when you forgive. Saudara ada saudara yang sebenarnya pada saat saudara sedang Because when you've got something there and that person has hurt you or something and it's just there, it just kind of drives you crazy. Karena kalau engkau menyimpan masalah itu, orang ini menyakiti saudara, itu membuat saudara resah. You wake up thinking about it. Engkau bangun, kau pikirkan orang ini. You go to bed thinking about it. Engkau tidur, kau pikirkan orang ini. And it gets you so upset. Dan itu membuat kamu sangat kesel. And the funny thing about it is, Dan yang paling lucu adalah the other person, orang itu, other than a bit, dia nggak mikirin loh, dia benar-benar nggak merasakan apa-apa. and you think, Dan kamu pikir, I'm not going to forgive them, I'm going to make them feel bad. aku tidak akan mengampuni dia, aku akan membuat dia merasa susah. Only they're feeling just fine. Cuman masanya mereka rasa baik-baik aja. They forgot it a long time ago. Mereka udah lupa apa yang mereka lakukan It's udah you lama. that can't sleep, Tapi saudara lain nggak bisa tidur. so forgive them. Jadi ampunilah. Because when we bring unforgiveness, Karena kalau kita membawa perasaan tidak ingin and we mengampuni let that linger in the house of the dan Lord, kita membiarkan itu berdiam di it's not a comfortable feeling. itu bukan perasaan yang nyaman. Because Jesus, Karena Yesus, I say Jesus forgives. karena Yesus mengampuni. So I got to do my part, Jadi saya harus melakukan tugas saya. that there's peace in the house of God. Bagian saya supaya ada kesejahteraan, damai di rumah So Tuhan. that the only thing a stranger will feel when they come into the house of the Lord Supaya satu-satunya yang akan dirasakan orang yang masih asing pada saat mereka masuk ke dalam rumah Tuhan is a spirit of love, adalah roh kasih, spirit of prayer, roh roh doa, spirit of forgiveness, roh pengampunan, and a spirit of loving one another. dan roh saling mengasihi. Hallelujah. But that's easy for us. Tapi itu gampang kan buat kita. Amen? Amin. That's easy for Itu us. kan mudah buat kita. Especially when we understand Terutama pada saat kita mengerti how important it is. betapa pentingnya itu. Because this is where they hear the word of the Lord. Karena disinilah mereka mendengarkan firman Tuhan. So we're a team. Jadi kita adalah satu tim. Come on, we're a Kita adalah satu team. tim, saudara. Hallelujah. How many say we're a team? Come on. Siapa yang berkata kita adalah satu tim? Hallelujah. Now think of this. Pikirkan ini. You're involved in the work of God. Saudara terlibat dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Some of you here full-time, some of you here part-time. Beberapa ada di sini sebagai pekerja penuh, ada yang cuma setengah waktu, separuh waktu. Some of you live here and here all the time. You're like the bird up on the... Bahkan ada yang tinggal di sini seperti burung yang membangun sangkar itu. Amen. But think about it. Tapi pikirkan, saudara. Of all the places in the world Dari semua tempat di dunia, that I could be, di mana saya bisa ada di sana, think of it. Pikirkan. Of all the places in the world, dari semua tempat yang mungkin di dunia ini, I'm in the church. saya ada di gereja. Hallelujah. Haleluya. I'm in the house of God. Saya ada di rumah Tuhan. Hallelujah. Haleluya. I'm glad you're in the house Siapa of yang senang God. saudara ada di rumah Tuhan? Hallelujah. 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 Amen. And notice in that verse he said, I'd rather be here in the house of God Dan perhatikan di ayat itu berkata, aku lebih baik berada di rumah than 1,000 someplace else. daripada di ribuan tempat lain. Hallelujah. Hallelujah. I'm in the house of God. Think about it. Pikirkan itu, saudara. The Lord has honored us. Tuhan sudah begitu menghargai kita, Here we are in the presence of God. dan di sinilah kita dihadiran. We could be many, many places. Kita bisa ada di tempat-tempat lain, We can be working many places. kita bisa bekerja di tempat We lain, can be involved many kita places. bisa terlibat di tempat lain, But we're involved in the most important place in the whole world, the house of God. tapi kita terlibat di satu tempat yang paling penting di seluruh dunia, yaitu di rumah Tuhan. If it hadn't happened to you,
Kalau itu tidak terjadi padamu, and it hadn't happened to me, dan kalau itu tidak terjadi pada saya, I'd have never seen your smiling faces. saya tidak akan pernah melihat muka saudara yang tersenyum. I'd still be halfway around the world on the other side. Saya masih ada di belahan dunia yang lain tuh di ujung sono. Probably never even known where Indonesia was. Bahkan mungkin tidak akan pernah tahu di mana tuh Indonesia. But because of God Tapi karena Tuhan and because of His call, dan karena panggilannya, the Lord puts us together Tuhan mempersatukan kita. like only He can. Seperti hanya Dia yang bisa So here melakukan. we are in the house of the Lord. Jadi inilah kita di rumah Tuhan. We're a team and we work together. Kita adalah satu tim dan kita bekerja bersama. Amen. Amin. I said we work together. Kita bekerja bersama. Amin. Hallelujah. Haleluya. I do some preaching and teaching. Saya sedang berkhotbah dan mengajar nih. I encourage the rest of the preachers and teachers. Dan saya sedang menguatkan khotbah dan pengajar yang lain. But that's not all. Tapi bukan itu saja. I encourage the youth. Saya juga sedang menguatkan para kaum muda. I get in the middle of Bling. Saya berada di tengah-tengah Bling. I'm the youngest, oldest member of Bling. Saya adalah anggota Bling yang paling I'm an muda. honorary member of Bling. Oh, dia adalah anggota yang paling tua dan dia adalah anggota kehormatan di Bling. And I support the music team. Dan dia juga mendukung tim musik. Amen. Why? Amin. Because Kenapa? we need us all. Karena kita membutuhkan kita semua. We're a Setiap orang di sini, team. kita adalah satu tim. Amen. Amin. Now, He gave us all. Nah, Tuhan memberikan seluruh yang Dia punya. I said He gave us all. Dia memberikan seluruh yang Dia punya. What can I give? Apa yang bisa aku berikan? Hello. Halo. He gave us all. Dia memberikan seluruhnya. So what can I give? Jadi apa yang bisa saya berikan? Hallelujah. Haleluya. Answer it in your heart. Masukkan itu ke dalam hati. I'd rather be a doorkeeper in the house of my God. Lebih baik aku menjaga penjaga pintu di ambang pintu rumah Tuhan. Oh, I know. Oh, aku tahu. It's a big door. Itu adalah pintu yang besar. It's a big door. Pintu itu pintu yang besar. And sometimes it's not easy. Kadang tidak mudah. Sometimes it makes extra demands upon us. Kadang itu memberikan pengharapan yang lebih It kepada wasn't kita. easy to get here tonight. Tidak mudah untuk datang ke sini malam ini. Macet sekali. Macet sekali kalau yang nggak denger ya, macet sekali. Oh, we pulled out of the apartment. Macet. Pada saat kami keluar dari apartemen, macet. But we finally got here. Tapi akhirnya kami bisa ada di sini. Sometimes it means extra sacrifices. Kadang berarti itu membutuhkan pengorbanan yang lebih. Sometimes it means late hours at night studying. Kadang itu berarti belajar sampai tengah malam. Sometimes it means extra nights music practice. Kadang itu berarti malam-malam latihan musik lagi. Studying for Sunday school lessons. Dan belajar untuk mengajar di sekolah minggu. Figuring out the craft we're going to make tomorrow. Memikirin apa yang bakal kita buat ya, kesenian apa yang bakal kita buat besok ya. It's a big door. Itu adalah yang besar. Sometimes it's not easy. Kadang itu tidak mudah. But let me tell you something. Tapi saya kasih tahu saudara sesuatu. We can do it. Kita bisa melakukannya, Yeah. ya. And we will do Dan it. kita pasti akan melakukannya. Amen. Amin. Hallelujah. Hallelujah. And people will come. Dan orang-orang akan datang And they will find God. dan mereka akan menemukan And we Tuhan. will rejoice when they find God. Dan kita akan bersuka cita saat And mereka we'll menemukan rejoice Tuhan. when they're baptized. Dan kita akan bersuka cita saat mereka dibaptis. And we'll pray with them till they get the Holy Ghost. Dan kita akan berdoa bagi mereka sampai menerima Roh Kudus. Amen. Because Amin. when they get here, Sehingga pada saat mereka datang ke sini, amen, the doorkeeper is going to be ready for them. para penjaga pintu akan siap untuk mereka. The atmosphere is going to be filled with praise Dan suasananya akan dipenuhi dengan and love pujian and forgiveness. dan kasih dan pengampunan. We'll lift our hands and say, to God be the glory. Dan kita akan mengangkat tangan kita dan kita berkata bagi Allah segala Hallelujah. kemuliaan. To God be the glory. Bagi Allah segala kemuliaan. This is the work of Ini adalah God. pekerjaan Tuhan. And I'm glad I'm a part of it. Dan aku senang bahwa aku bisa And menjadi I'm bagian glad di dalamnya. you're a part of it. Dan aku senang saudara semua bisa menjadi And bagian I'm di glad dalamnya. we're a part Dan aku of it. senang kita menjadi bagian di That we're dalamnya. part of each other. Dan kita adalah bagian satu sama Let's lain. stand together. Mari kita bangkit berdiri. Musicians. alive in